Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ade Sintiawati, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Darmawan. Yang ketiga ada Jondi Susanti. Yang keempat ada Fitriani. Dan yang kelima ada Sarah Saraswati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yaitu manajemen operasi. Manajemen operasi sendiri yaitu artinya tanggung jawab memproduksi barang dan jasa di dalam suatu organisasi. Tiga hal yang perlu diperhatikan terkait definisi. Yang pertama ada fungsi. Fungsi yaitu tanggung jawab manajer operasi untuk mengelola fungsi kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua ada sistem, yaitu bagaimana sistem untuk memproduksi barang atau jasa. Untuk mengetahuinya diperlukan rancangan dan analisa operasi. Yang ketiga ada keputusan, sebagai unsur penting dalam melakukan manajemen operasional. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi operasi dalam organisasi. Fungsi operasi adalah bagian dari organisasi yang membuat dan menghasilkan produk perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis proses produksi. Yang pertama ada continuous process, yaitu rokok dan makanan. Yang kedua ada intermittent, yaitu job shop atau terputus-putus, misalnya Jerman. Yang ketiga ada routing, misalnya percetakan. Ruang lingkup manajemen operasi, perancangan sistem produksi, yaitu ada produk, lokasi, pabrik, lingkungan pekerjaan, serta standar produksi. Yang kedua ada pengendalian produksi, di mana ada proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga ada sistem operasi produksi, di mana ada struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, produksi untuk persediaan atau umum. Yang selanjutnya ada posisi manajemen dalam operasi. Manajer operasi dalam manufaktur termasuk manajer pabrik dan wakil dirut pabrik. Untuk jasa termasuk manajer toko, kantor, wakil manajer operasi. Posisi ini menyangkut koordinasi dan pelaksanaan fungsi operasi. Juga tanggung jawab khusus yaitu perencanaan strategis, penentuan kebijakan, lalu penganggaran, belanja, dan pengendalian operasi. Operasi sebagai sistem yang produktif, manajemen operasi, proses transformasi, umpan balik, input, output. Sejarah perkembangan manajemen operasi. Sejarah operasi telah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu, sejak manusia mengenal cara berburu, membuat suatu benda, dan lain-lain. Pembagian tugas, revolusi industri, kajian ilmiah tentang pekerjaan, hubungan manusiawi, model keputusan, komputer. Saya akan menjelaskan sedikit dari kebangkitan minat terhadap manajemen operasi. Kebangkitan minat terhadap manajemen operasi baik di bisnis maupun di universitas terwujud dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kembali memperhatikan mutu. Mutu yang lebih baik dipandang sebagai kunci keunggulan persaing. Para manajer operasi senior mulai melihat kebutuhan akan strategi operasi untuk keperluan persaingan. Operasi tidak hanya semua barang untuk semua orang, tetapi harus memiliki tujuan dan tugas yang diserahkan kepada strategi bisnis yang menyeluruh. Ada juga operasi sebagai sistem yang produktif. Manajemen operasi adalah sebagai pengelola sistem transportasi yang mengubah masukan menjadi barang dan jasa. Yang menjadi masukan sistem tersebut adalah energi, material, tenaga kerja, modal, dan informasi. Posisi manajemen dalam operasi. Dalam organisasi manufaktur, jabatan ini termasuk dalam manajer pabrik, direktur pabrik, dan wakil direktur pabrik. Manajer operasi harus mempunyai keterampilan manusiawi maupun kuantitatif. Untuk posisi penyedia dibutuhkan keterampilan manusiawi, dan untuk posisi staf pembantu dibutuhkan keterampilan kuantitatif. Tujuan manajemen operasi: mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat 1. Menghasilkan output sesuai yang diharapkan pasar. 2. Menghasilkan output secara efisien. 3. Menghasilkan nilai tambah yang semakin besar secara efisien. 4. Sebagai pemenang dalam kegiatan persaingan. 5. Menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan. Di sini ada penghasil barang versus jasa. Barang adalah suatu entitas nyata.
Oleh karena barang bersifat fisikal, mereka dapat disimpan, ditransformasikan, dan ditransportasikan. Jasa dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Oleh karena jasa tidak berwujud, maka jasa tidak dapat disimpan dan ditransportasikan. Dalam pelaksanaannya, penghasil barang dan penghasil jasa memiliki beberapa aspek penting yang berbeda. Secara lebih singkat, dapat didefinisikan sebagai barang merupakan produk dengan wujud fisik yang dapat dilihat, disentuh, dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberikan manfaat. Kegiatan ini ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya tanpa wujud fisik dan tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Keputusan operasi. Operasi mempunyai tanggung jawab untuk 5 keputusan yang pokok, yaitu yang pertama, proses. Proses ini berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Kapasitas dimaksudkan menentukan besarnya kapasitas yang tepat dan penyediaan waktu yang tepat. Persediaan menyangkut apa yang dipesan, berapa pemesanan, dan kapan pemesanan dilakukan. Tenaga kerja. Proses produksi tidak mungkin berjalan tanpa adanya tenaga kerja yang menggarap kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Mutu atau kualitas merupakan tanggung jawab produksi yang sangat penting dan harus didukung oleh organisasi. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang manajemen operasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.